gamers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini gue akan menceritakan atau membahas salah satu anime, yaitu anime Otonari no Tenshi-sama. Nah, ini animenya untuk para waifu. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin Mahiru yang sedang duduk di sofa bersama Amane. Ia pun bertanya pada Amane mengenai hal apa yang akan dia lakukan saat hari ibu nanti. Dan Amane pun mengatakan bahwa nantinya ia akan mengirimkan setangkai bunga dan juga beberapa hadiah untuk ibunya. Selain itu, ia juga bilang kalau seandainya dirinya berada di rumah saat hari ibu, tentu aja dia nggak akan bisa membantu pekerjaan rumah ibunya, tapi justru malah akan menambah beban bagi orang tuanya. Terus Mahiru mencoba bertanya pada Amane mengenai alasan orang tuanya yang memperbolehkannya tinggal sendirian di sana. Karena ya jelas-jelas yang Mahiru tahu, Amane nggak bisa mengurus rumah dan dirinya sendiri. Lalu Amane pun mengatakan bahwa ia tidak ada alasan khusus mengenai dirinya yang memilih untuk tinggal seorang diri. Dan Amane hanya berkeinginan untuk berada di tempat yang jauh dari orang tuanya. Namun karena Mahiru merasa Amane tengah menyembunyikan sesuatu dari dirinya, ia pun memaksa Amane untuk bilang mengenai alasan sebenarnya Amane memilih tinggal seorang diri. Karena Mahiru berkeinginan agar Amane itu nggak merasa terbebani seorang diri ketika ia sedang menghadapi masalah. Dan pada akhirnya Amane pun bilang bahwa hal tersebut bermula saat ia duduk di bangku SMP, yang manakala itu ia mendapatkan beberapa teman baru yang telah ia anggap sebagai sahabat dekatnya. Bahkan tiap hari Amane selalu rela mentraktir mereka agar Amane bisa mempererat hubungan persahabatan mereka. Namun di balik itu ternyata teman-temannya tersebut sama sekali nggak ada niatan untuk berteman dengan Amane, dan mereka hanya memanfaatkan Amane sebagai tempat untuk mereka jajan aja. Hingga suatu hari ketika saat mereka sedang membicarakan keburukan Amane, secara nggak sengaja Amane mendengar percakapan teman-temannya. Dan ia pun langsung menghampiri mereka untuk meminta penjelasan mengenai persahabatan mereka. Dan mereka pun malah langsung terus terang kepada Amane kalau sebenarnya mereka tuh hanya memanfaatkan uang Amane aja. Mendengarnya membuat Amane auto terkejut bukan main dan juga trauma, sehingga ia pun memutuskan untuk tinggal di tempat yang agak jauh agar dirinya bisa mengulang kehidupannya dari nol lagi. Meskipun sampai saat ini Amane selalu merasa curiga dengan orang lain karena ia khawatir akan dikhianati lagi oleh teman-temannya. Mendengar kisah suram dari Amane itu membuat Mahiru bilang kalau andaikan waktu itu ia ada di sana, Mahiru akan menampar mulut mereka agar tidak menyakiti Amane lagi. Tapi Amane malah mengatakan pada Mahiru kalau dia tuh nggak boleh melakukannya, karena ia tidak ingin tangan Mahiru malah kotor karena masalah yang menimpa dirinya. Dan sekali lagi Amane meminta pada Mahiru agar tidak perlu mengkhawatirkan dirinya, karena masalah yang menimpa Amane tidaklah seburuk yang dialami oleh Mahiru. Mahiru yang mendengar hal tersebut sontak membantah Amane bahwa bukan masalah mana yang lebih buruk, melainkan Mahiru tidak ingin melihat Amane merasa sedih dan menanggung seorang diri masalah yang menimpanya. Dan saat ini Mahiru berniat memberikan sandaran dan dukungan pada Amane seperti yang dilakukan Amane pada Mahiru ketika Mahiru sedang merasa sedih kala itu. Terus tanpa banyak bacot, Mahiru pun langsung menarik pala Amane ke pelukannya agar dirinya bisa memanjakan Amane dan Amane bisa meluapkan masalahnya ke pelukan Mahiru. Rupanya alasan Mahiru mau melakukannya untuk Amane karena dia ngerasa ingin membalas kebaikan Amane yang kala itu pernah memeluk dirinya ketika Mahiru sedang bersedih. Dan setelah Amane mendengar perkataan Mahiru, Amane pun tidak bisa mengelaknya lagi, sehingga ia pun jadi ngerasa agak tenang karena masih ada Mahiru yang berada di sisinya. Terus beberapa saat kemudian Amane mengatakan pada Mahiru kalau dirinya ingin Mahiru nggak memeluknya lagi, karena Amane merasa agak malu jika seorang pria dipeluk oleh seorang gadis.
Mendengarnya membuat Mahiru terlihat agak cemberut, karena pada awalnya Mahiru ingin memeluk Amane agar dia tuh bisa bersemangat lagi. Lalu ketika Mahiru hendak kembali ke kosannya, sembari mengatakan bahwa Amane adalah satu-satunya orang yang pernah ia manja-manjakan, mendengarnya membuat Amane dengan refleks menarik dan memeluk Mahiru dari arah belakang. Karena ternyata dari dalam lubuk hati Amane yang terdalam, ia ingin berterima kasih pada Mahiru karena mau menerima dirinya yang apa adanya. Dan tak lama setelah itu, ketika Amane udah mulai melepas pelukannya, Mahiru pun bilang pada Amane kalau dia tuh boleh bersikap egois pada dirinya, karena menurut Mahiru keegoisan Amane tidak seberapa jika dibandingkan dengan dirinya pada Amane. Namun karena Amane masih belum paham letak keegoisan dari Mahiru, Mahiru pun meminta Amane untuk lebih memperhatikan dirinya agar Amane bisa lebih memahami tentang Mahiru. Dan beberapa hari pun berlalu. Terus kita pun ditunjukin Amane yang tengah berolahraga di pagi hari untuk memperkuat fisiknya. Yang rupanya alasan Amane melakukan hal tersebut karena ia ingin terlihat sebagai pria yang kuat di hadapan Mahiru, agar nantinya Mahiru bisa mengandalkan Amane sebagai seorang pria. Terus beberapa saat setelah itu, ketika di sekolah, nampak Mahiru didatangi para besti-bestinya yang mencoba bertanya pada Mahiru, karena mereka dengar Mahiru pergi berbelanja dengan seorang laki-laki. Mahiru pun bilang iya. Dan mereka yang menanyakan tentang hubungan, Mahiru pun bilang kalau mereka tuh cuma sebatas teman. Meski udah berkencan, tapi ya mereka tuh nggak berpacaran. Tapi bagi Mahiru, dia adalah orang yang sangat penting baginya. Semua orang yang mendengarnya pun auto terkejut bukan main, karena mereka nggak nyangka kalau saat ini ada seorang pria yang tengah dekat dengan Mahiru. Singkat waktu, ketika Mahiru berada di kosan Amane, Amane pun bertanya pada Mahiru, kenapa saat di sekolah Mahiru nggak menyela pertanyaan temannya mengenai saat mereka jalan-jalan. Karena sepertinya Amane ngerasa baper ketika Mahiru mengatakan Amane adalah orang yang berharga bagi dirinya. Dan Mahiru juga bilang kalau akan lebih baik ia memberitahu sedikit fakta agar tidak tersebar rumor yang macam-macam. Selain itu, Mahiru juga tidak menyebutkan bahwa pria yang sedang bersama dirinya itu adalah Amane, sehingga Amane pun saat ini tidak perlu mencemaskannya. Terus setelah mereka makan bersama, Amane pun bilang pada Mahiru bahwa akhir-akhir ini ia akan sering keluar untuk berolahraga agar fisiknya bisa terlihat lebih berotot. Anjay. Mahiru yang mendengar hal tersebut terlihat cukup senang karena Amane yang mau melakukan sebuah perubahan. Dan sebagai bentuk apresiasi, Mahiru mempersilahkan Amane untuk dimanja dirinya di saat Amane merasa kelelahan sehabis berolahraga. Yang mana sebenarnya alasan Mahiru memanjakan Amane karena ada hal yang ingin Mahiru minta dari Amane. Lalu ketika Amane bertanya mengenai permintaan Mahiru itu, mendengarnya membuat dia tuh ngerasa agak gugup untuk mengatakan permintaannya itu. Dan dengan ekspresinya yang terlihat agak malu, Mahiru pun mengatakan bahwa ia ingin mengelus pala Amane karena dirinya tuh senang sekali menyentuhnya. Amane yang mendengar perkataan Mahiru seketika itu menjadi gagal fokus dengan omongan Mahiru barusan. Lalu saat malam harinya kita pun ditunjukin Mahiru yang sedang berada di kamar Amane. Tiba-tiba mau ngapain tuh? Terus setelah itu ketika Amane udah terbangun, rupanya kejadian kuda-kudaan barusan hanyalah sebuah mimpi yang membuatnya sampai cerot. Lalu karena Amane masih memikirkan mimpinya yang tadi malam saat di sekolah, sampai membuat Chitose dan Mahiru ngerasa khawatir pada Amane yang saat ini terlihat agak kurang bersemangat. Dan di malam harinya ketika berada di kosan Amane, Mahiru pun mencoba meminta maaf pada Amane jika dirinya nggak sengaja membuatnya merasa marah. Dan karena Amane nggak mau Mahiru merasa salah paham, akhirnya Amane pun bilang pada Mahiru bahwa alasan dirinya yang terlihat murung saat ini karena dia tuh masih kepikiran tentang mimpinya yang mana saat itu Mahiru tengah main kuda-kudaan dengan Amane. Ngapain tuh?
Mahiru yang mendengar hal tersebut bukannya malah marah, tapi dia tuh malah meminta pada Amane untuk menjelaskan bagaimana caranya ia menggoda Amane sampai bisa membuat Amane tuh ngerasa gelisah. Selain itu, karena Amane adalah pria pertama yang bisa bergaul dengan Mahiru, ya tentunya dia ingin agar dirinya bisa lebih memahami tentang Amane. Amane yang mendengar perkataan Mahiru pun jadi gagal paham, sehingga ia pun memalingkan pandangannya dari Mahiru agar Amane tidak membayangkan hal yang aneh-aneh terhadap Mahiru. Namun karena Mahiru ngerasa selama seharian ini Amane terus-menerus menghindari dirinya, Mahiru pun langsung menempel pada punggung Amane. Singkat cerita, di keesokan harinya, karena sebentar lagi akan diadakan ulangan semester pertama, Amane pun bilang pada Mahiru bahwa keesokan harinya Itsuki dan juga Kadowaki akan mampir ke rumah Amane untuk belajar bersama. Mahiru yang mengetahui hal tersebut langsung meminta pada Amane untuk juga ikut belajar bersama. Karena secara kebetulan Chitose sempat meminta pada Mahiru untuk diajari materi yang akan ada di UAS nanti. Lalu setelah mereka sepakat untuk belajar bersama besok, Amane pun bilang pada Mahiru bahwa pada semester ini Amane berniat untuk masuk peringkat 10 besar seangkatan. Mahiru yang mendengar hal tersebut mencoba memberi semangat pada Amane bahwa jika nantinya Amane berhasil masuk ke 10 besar, Mahiru akan mengabulkan permintaan apapun dari Amane selama Mahiru bisa melakukannya. Amane yang mendengar hal tersebut seketika itu menjadi gugup dan ia pun spontan mengatakan pada Mahiru bahwa ia ingin tidur di pangkuan Mahiru sama seperti kala itu. Terus hari esok pun tiba. Nampak Itsuki, Chitose dan Kadowaki yang udah sampai di kosan Amane untuk belajar bersama. Dan saat mereka masuk ke ruang tamu Amane, betapa terkejutnya Kadowaki ketika ngelihat Mahiru yang kayaknya dia tuh udah terbiasa berada di kosan Amane, layaknya sebagai sepasang kekasih yang tinggal dalam satu rumah. Lalu setelah itu mereka pun memulai kegiatan belajarnya. Dan mereka juga memakan makanan yang telah disiapkan Mahiru. Dan hari pun makin sore. Setelah itu ketika yang lainnya udah pulang, nampak Mahiru yang memberi Amane secangkir coklat panas yang telah ia siapkan. Amane yang mengetahui hal tersebut mengatakan pada Mahiru bahwa sepertinya Mahiru memang orang yang senang membantu orang lain, terutama pada Amane yang terlihat nggak berdaya. Dan di sini Mahiru pun mengiyakan perkataan Amane. Karena ia sendiri akan terus memanjakan Amane sampai di mana Amane akan merasa tidak bisa hidup tanpa adanya Mahiru. Mendengarnya Amane pun ngerasa baper dan ia pun juga nampak makin jatuh cinta dengan Mahiru. Dan yaps, itulah akhir dari anime Otonari no Tenshi-sama episode ke-10. Wedeh, kayaknya Mahiru dan Amane udah makin gila aja nih, hingga membuat Amane sampai mimpi basah dah. Apakah mereka akan meneruskan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebiu.